Wal yakun ahamma asyghalihi fi hadzal yaumi ad-du'a, dan hendaklah sebagai kesibukannya yang paling penting pada hari Arafah adalah berdoa saja kerjaannya. Tapi mithli tilkal buq'ah wa mithli dzalikal jama' turja ijabatud da'awat. Pada tempat area yang semulia itu, kemudian di saat-saat perkumpulan yang sangat sakral itu, yang mulia itu, sangat besar harapan untuk diijabah doa kita. Maka perbanyak doa, di list bahkan dari sekarang apa doa-doa yang akan dibaca pada hari Arafah itu dicatat. Wa du'aul ma'thur an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bagi orang-orang yang sudah ziarah kepada kita ya, ketika kemarin kita begawe, nah itu sebagai balasan kita. Kita catat namanya, kita doakan di sana. Ini kemarin ketika kami berhaji itu yang kita geleng-geleng lah sama diri Ketuan Haji Maki, jamaah-jamaah yang terbebani untuk membeli oleh-oleh untuk orang-orang yang sudah bawa kain, sudah bawa beras. Nah, itu sudah penuh itu. Ada Haji Kasim di sini sudah penuh tapi masih susah. Ini catatannya ini belum saya belikan katanya. Nah, itu kata Ketuan Haji Maki, si Maulik si semali kerek nih, si semali menit enggak daripada nak susah-susah yo. Nah, jadi tujuan si si ubak mantu amplop ki, si ubak mantu kerek, si ubak mantu menit, si maung doa. Oh, si terpenting. Amin sekedar-kadar kocor, sekedar-kadar korma bau tuh beli lawan pang bertais ya. Dia harus bang Mekah. Nah, jadi si tulus-tulus lah, ikhlas, karena si paling penting daripada jamaah haji itu adalah doa. Mau ngeluk pang tengah-tengah Arafah ya, dengan tempat yang sangat mulia seperti itu, kemudian di saat perkumpulan yang tidak akan terjadi mungkin selain di hari itu, nah maka disitulah ijabah doanya itu sangat-sangat besar harapannya. Maka di situ Bapak Ibu, kita si jamaah haji, si kakak nyobe kita ya haji pelangan tuh kah enggak ngeluk-ngeluk tuh balas, yaitu tuh doa yang penghari Arafah. Emang tuh catat host catatan tuh emang tuh sebut pang Arafah, dia mesti tuh beli man oleh-oleh. Faliyakul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Karena lega gati kejadian kasihan jamaah lawan pang airport harus dibongkar, kemudian selapun ujung-ujung harus dibolang, dan ya pengdeman dengan jari-jari imigrasi ya, berterima-terima, bahkan dibuyau si na lebih-lebih, jadi harta rampasan lah. Nah, jadi kita pihak dengan senang gara-gara faliyakul. Nah, doa yang ma'thur dari Rasulullah SAW untuk dibaca pada hari Arafah, dan ini kemungkinan sudah tercatat, sebuah panjang sekali ini, sudah tercatat di buku manasik. Kita baca sedikit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi lisani nura. Allahumma shrih li sadri wa yassir li amri. Intinya doa ini adalah agar hati kita itu dipenuhi dengan cahaya, pendengaran kita, penglihatan kita, lidah kita itu dipenuhi dengan cahaya, agar semua yang keluar itu adalah kebaikan. Ya Allah, luaskanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah semua urusanku. Nah, ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika hendak berhadapan dengan Fir'aun. Nah, kita juga di saat kita ingin di saat posisi-posisi mungkin lo anak-anak singeneng doa, na ujian, kemudian na wawancara, ajarlah doa, karena doalah sini baca oleh Nabi Musa, padahal beliau itu punya penyakit cadel ya, total. Itulah yang membuat beliau itu takut sebenarnya ketemu dengan Fir'aun, berdakwah nanti diketawa-ketawakan sama Fir'aun dan orang-orangnya. Maka diajarkanlah oleh Allah SWT, sebelum kamu bertemu Fir'aun, bacalah doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, agar lancar lidah kita untuk menyampaikan. Waliyaqul Allahumma rabbal hamdi lakal hamdu kama naqul wa khairan mimma naqul. Ya Allah, Tuhan pemilik puji-pujian, setiap puji-pujian itu adalah milikmu, dan apa yang kami puji ini dengan lisan kami adalah pujian-pujian yang terbatas.
yang semestinya puji-pujian yang semestinya engkau dapatkan adalah lebih daripada puji-pujian yang keluar dari lidah kami. Laka sholati wa nusuki, milikmulah salatku dan manasikku, wa mahyaya wa mamati, kehidupanku dan kematianku, wa ilaika ma'abi wa ilaika thawabi. Allahumma inni a'udzubika min wasawisi sadri wa syatatil amri wa adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma yaliju fil lail wa min syarri ma yaliju fil nahar wa min syarri ma tuhibbu bihi riyah wa min syarri bawa'iqid dahr. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan menyerahkan diri kepada Allah bahwa seluruh apa yang kita miliki itu adalah milik Allah. Allahumma inni a'udzubika min tahawuli afiyatik wa min fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Di sini kita berdoa agar afiah yang sudah ada melekat dalam diri kita itu tidak tiba-tiba hilang, lepas daripada diri kita. Dan banyak orang-orang kita lihat kehidupannya baik, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba rusak hanya karena satu kejadian. Nah, ini yang kita mohon dari Allah SWT agar dijauhi, agar afiah yang sudah kita nikmati itu tidak tiba-tiba langsung dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berubah 180 derajat kehidupan kita. Maka sering-sering baca doa ini agar kehidupan kita itu tetap stabil dan bahkan terus membaik dari hari ke hari. Dan aku memohon perlindungan padamu daripada azabmu yang tiba-tiba datang dan apapun jenis kemurkaanmu. Allahumma hdini bil huda waghfirli fil akhirati wal ula ya khaira maqsud wa aysara manzulin alaihi wa akrama mas'ulin ma ladaihi a'tinil ashiyata afdala ma tu'ti ahadan min khalqika wa hujjaji baitika ya arhamar rahimin. Nah, ini doa-doa yang sangat-sangat indah ini dengan bahasa yang sangat indah. Tentu dalam berdoa itu kita perlu punya seni ya. Walaupun sebenarnya ujung-ujungnya adalah mencari keridhaan Allah agar kita dijauhi daripada kemurkaan Allah. Itu semua maknanya. Pernah Rasulullah SAW bersama Sayyidina Mu'az bin Jabal, beliau berdoa dengan doa-doa seperti ini. Indah sekali bahasanya. Kemudian ada orang Arab Badui. Diperhatikan saja Rasulullah dan Mu'az bin Jabal. Kemudian setelah selesai Rasulullah berdoa dengan doa-doa indahnya seperti ini, bagus susunan bahasanya, bagus, bagaikan kita merayu lah. Kita kalau mau meminta proposal kan harus ada mukaddimah bagusnya dulu pemerintah. Engkau adalah pejabat yang sudah memberikan persembahan yang sangat baik, engkau adalah pejabat yang jujur, engkau adalah ini itu. Nah, apalagi walillahil matsalul a'la. Apalagi kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini mukaddimahnya itu harus bagus dalam kita berdoa. Dan orang Badui tersebut mengatakan, "Ma ahsana ma tudandinu bihi ya Rasulullah wa ya Mu'az bin Jabal." Alangkah indahnya doa yang kau baca wahai Mu'az bin Jabal. Kalian adalah orang-orang alim, orang-orang terdidik, sedangkan kami ini orang-orang kampung, orang-orang Badui. Dekto nak berdoa marasia. Nangis merasa kurang lah, merasa dia sempurna doa nih. Maka beling Rasulullah, maza tudandinu bihi, memang kau amin berdoa, apa doamu? Enggak doa tuh ngeneng ridho Allah, tuh ngeneng agar ni sejauh kita dari murka Allah, tuh ngeneng emang tuh maung surga Allah, tuh ngeneng emang ni sejauh sengaja kita keman neraka Allah. Rasulullah mengatakan apa? Haula dzalika nudandin. Jadi doa yang panjang-panjang ini, yang muter-muter ini, yang indah-indah ini sebenarnya tujuannya itu ya hanya itu. Kalau sudah mendapatkan keridhaan Allah, sudah dijauhi dari kemurkaan Allah, sudah mendapatkan surga Allah, sudah dijauhi dari neraka Allah, apa lagi? Nah, itulah. Jadi ini adalah seni daripada berdoanya, dan ini sudah disusunkan oleh para ulama. Akan tetapi itulah yang keluhan-keluhan yang sering kita dengar dari jamaah, itu lancar baca huruf Arab, itu baca huruf Quran. Jadi belu kami berdoa. Nah, apa jawaban Rasulullah laku Arab Badui bahwa sebenar adalah doa-doa si panjang si belo gati disusun mantuli Imam Al-Ghazali. Nah, itu sebenarnya adalah berkisar tidak jauh-jauh daripada mencari ridha Allah dan agar menjauhkan kita dari murka Allah. Allahumma ya rafi'ad darajat wa munazzilal barakat wa ya fatiral aradina was samawat dajjat ilaikal aswat bi sunufil lughat yas'alunaka 'anil hajat. Masyaallah, indah sekali nih bahasanya. Jadi suara-suaramu itu, suara-suara
manusia itu pada saat ini dengan berbagai bahasa itu semua bermunajat meminta kepadamu hajat-hajat yang bermacam-macam. Wa hajati ilaika, dan hajatku kepadamu, alla tansani fi daril bila idza nasyani ahlud dunya, agar engkau jangan melupakanku ya Allah pada hari-hari yang genting, pada hari kiamat nanti ketika ahlud dunia, termasuk keluargaku, termasuk ibuku, termasuk ayahku, termasuk anakku, tidak ada yang akan saling ingat nanti pada ketika kita bangkit dari alam kubur. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, katanya dalam surah Abasa, bahwa pada hari itu, di saat sesayang apapun orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, saudara adik kepada kakaknya, kakak kepada adiknya di dunia, pada hari itu akan saling berlari, akan sibuk dengan diri masing-masing. Maka inilah ketika kita berdoa pada Yaum Arafah, banyak hajat-hajat orang agar diberikan kelancaran, agar diberikan kesuksesan, agar dimudahkan urusan-urusannya. Tapi di sini doa kita adalah, hajatku kepadamu ya Allah adalah agar jangan engkau lupakan aku pada hari kebangkitan itu nanti, ketika semua orang termasuk orang-orang kecintaanku akan melupakanku. Allahumma innaka tasma'u kalami wa tara makani wa ta'lamu sirri wa alaniyati wa la yakhfa 'alaika syai'un min amri. Anal ba'isul faqir, al mustaghithul mustajir, al wajilul mushfiqu, al mu'tarif bidambihi. Ya Allah, sesungguhnya engkau mendengarkan perkataanku, engkau mengetahui tempatku sedang berada di mana, engkau mengetahui apa suara hatiku, engkau mengetahui bagaimana rupa asliku, dan tidak ada satupun yang menjadi rahasia di hadapanmu daripada diriku. Akulah orang yang celaka, orang yang sangat fakir, orang yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan, orang yang sangat membutuhkan kepada uluran tangan, orang yang sangat kasihan, orang yang datang dengan lumuran dosa. As'aluka mas'alatal miskin wa abtahilu ilaika btihalal mudnibiz zalil wa ad'uka du'al khaifid dharir. Maka pada hari ini aku memohon kepadamu dengan permohonan orang miskin, dan aku merintih kepadamu dengan rintihan orang yang berdosa yang hina, dan aku berdoa kepadamu dengan doa orang yang penuh ketakutan. Doa aman khada'at laka raqabatuhu wa fadat laka abaratuhu, doa seseorang yang tunduk kepadamu tengkuknya dan air matanya bercucuran mengalir, wa dhalla laka jasaduhu, dan yang sudah menghinakan di hadapanmu jasadnya, wa raqma laka anfuhu, dan hidungnya sudah menjadi terkena debu, artinya sudah seperti prengong lah ya hidungnya. Allahumma la taj'alni bidu'aika rabbi syaqiyya, ya Allah janganlah engkau menjadikan aku dengan berdoa kepadamu menjadi celaka. Wa kun bi raufan rahima, jadilah engkau bagiku sebagai Tuhan yang sangat pengasih dan sangat penyayang. Ya khairul mas'ulin, wahai Tuhan sebaik-baik yang dimintai permohonan, wa akramal mu'tin, dan Tuhan yang sebaik-baik memberikan pemberian. Ilahi man madaha ilaika nafsah fa inni laimun nafsi, ya Tuhanku yang engkau memuji dirimu dengan sebaik-baiknya, maka sesungguhnya aku mencela diriku, mengakui akan kehinaan diriku. Ilahi akhrasatil ma'asi lisani, maksiat-maksiat yang aku lakukan ketika di kampung halamanku itu membuatku bisu untuk berbicara. Malu rasanya kita berbicara kepada Allah. Famali wasilatun min amal wala syafi'un siwal amal, maka tidak ada lagi bagiku jalan untuk beramal. Artinya amal-amalan apapun yang kita lakukan ini sebagai pengakuan kita sebagai hamba tidak akan menutupi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka tidak ada lain yang akan menghapuskan dosa-dosa daripada maksiat itu melainkan al-amal, yaitu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi inni a'lamu anna dhunubi lam tubqili 'indaka jahan wala li'tidari wajhan walakinnaka akramul akramin. Ya Allah, aku sadar bahwa dosa-dosa yang telah aku lakukan tidak akan menyisakan bagimu tempat, dan begitupun
Walalil i'tizari wajhan. Tidak ada lagi kalau misalnya kita berbuat kesalahan sebegitu besar kepada Allah, kemudian itu yang misalnya kita lakukan kepada sesama manusia, sebenarnya manusia itu sebenarnya sudah tidak memberikan kesempatan maaf lagi kepada kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, engkau adalah, kita mengatakan engkau adalah pemaaf yang terbaik. Artinya sebagaimanapun dosa kita itu pasti engkau akan memaafkan. Ilahi illam aku ahlan an ablaga rahmatak fa inna rahmataka ahlun an tablughani. Jika aku bukan orang yang pantas untuk sampai kepada rahmatmu, akan tetapi rahmatmu pantas untuk sampai kepadaku. Rahmatuka wasi'at kulla syai', karena rahmatmu wahai ya Allah meliputi segala sesuatu. Wa ana syai', dan aku termasuk sesuatu. Ilahi inna dzunubi wa in kanat 'idhama. Ya Tuhanku, sesungguhnya dosa-dosaku sekalipun itu adalah sangat besar, walakinnaha sigharun fi janbi afwika, akan tetapi itu adalah sangat kecil di hadapan maafmu. Faghfirha li ya karim, maka ampunilah wahai Allah SWT yang maha mulia. Dan tentunya ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina bi rahmatika adzabannar, dengan doa sapu jagat.